harus dari Lembar. Dari Lembar. Pelabuhan ya. Pelabuhan Lembar Lombok. ini apa nama? Penumpang ya, penumpang ya, Pelni ya. Ferry. Pak Ferry. Yang dari Bali ke situ berarti. Betul. Padang Bayi. Padang Bayi pagi. Gegenüber itu semua dengan datif. Sekarang apa yang dengan akusatif? Sama dengan kata kerja. Beberapa kata kerja selalu dengan akusatif. Jadi fragen bertanya. Fragen itu selalu dengan datif. Selalu dengan akusatif ya. Ich frage dich. Nggak mungkin frage dia. Untuk pemanis ada den ya. Misal siapa nama kamu? Biasa Mbak bilang apa? Kalau siapa nama kamu? Bahasa Jerman nih. Nanyain. Kalau ditanya what is your name? What is your name?
bahasa Jerman. Betul. Wie heißt du? Itu wie heißt du tambahin pemanisnya den. Wie heißt du den? Itu nama kamu siapa sih? Gitu kalau dalam bahasa Indonesia. Wie heißt du den? Ada juga menanyakan kabar, misal yang kita tahu wie geht's dir? Dalam bahasa Jerman wie geht's wie steht? Wie geht's wie steht? Gitu. Auf Wiedersehen yang sering kita goodbye sampai see you. Auf Wiedersehen. Kita bisa bilang ade cukup. Auf Wiedersehen. Jadi untuk mengatakan tschüss, auf Wiedersehen. Saya selalu dikritik dulu sama teman-teman pas kuliah. Karena Badi übertreibst du nicht, kata. Jangan terlalu berlebihan ketika saya ngomong, saya berusaha untuk betul-betul berusaha seperti bule-bule itu. Übertreibst du nicht, Badi. Nah, saya dekat dengan dosen-dosen yang native yang dari Jerman. Jadi siapapun teman yang duduk bareng di pelajaran conversation, kita pasti dapat nilai bagus. Jadi kalau dalam bahasa Jerman jangan pernah sepelekan yang sederhana, yang sederhana. Kata kerja haben sama kata kerja sein itu wajib, karena itu akan menjadi langkah berikutnya untuk belajar kalimat-kalimat yang lain. Jadi meskipun ich bin, du bist, er, sie ist, wir sind, ihr seid, pelajari terus itu. Ich habe, du hast, er, sie hat, wir haben, itu total harus dipelajari, karena akan kata kerja dalam bentuk tas segala macam, buku untuk anak-anak. Jadi malah banyak yang saya dapat dari Kinderlexikon itu yang kira-kira sulit untuk ditemui. Misalnya gulma, apa istilah, ada rumput-rumputan di tengah sawah, di sela-sela padi itu. Iya, gulma. Itu sampai kadang bulenya kok tahu, sampai setahu itu. Saya dapat dari buku Kinderlexikon itu. Jadi itu Yeten namanya. Sama orang-orangan, sawah itu ada semua di Kinderlexikon. Terus saya senang baca novel ya, novel berbahasa Jerman. Jadi itu menggunakan kata kerja kedua semua. Nah, kalau kita sudah ngomong pakai kata kerja kedua aja, itu sudah luar biasa. Bule pasti kagum. Misalnya saya belajar bahasa Jerman setahun di sekolah, kemudian saya kuliah 3 tahun di universitas. Jadi ich lernte ein Jahr im Gymnasium und studierte ich 3 Jahre in der Uni. Itu jadi ditambah TE. Jadi gelernt. Jadi kata kerja yang kedua itu. Nah, kata kerja kedua ini harus dikonjugasi sesuai dengan subjeknya lagi. Kalau konjugasi betul. Saya juga begitu pas belajar SMA terus kuliah masih kok nggak ada. Jadi lafal aussprachenya nggak ngepas. Dulu kalau mau nyebut ish selalu pengen kita kaku. Ternyata ish bilang aja ish. Ich hab 2 Bücher. Begitu, jadi nggak. Kalau kita bahasa masih sekolah, ich habe 2 Bücher. Biasa, tapi kalau udah terbiasa nanti vokalnya tepat.
saya banyak dikirimi buku-buku sama bule orang-orang Jerman. Jadi Kinderlexikon dan suruh ke apa sama Landeskundenya. Jadi kalau Landeskunde itu pelajaran tentang tanah air mereka. Jadi pas lagi fokus betul-betul guiding Jerman dulu, sampai di mana diciptakan lagu kebangsaan Jerman.